Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wal hadi ila ihsani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan sekaligus kita bersyukur atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat terbesar adalah iman dan Islam, dan tentu kita tidak lupa untuk mensyukuri segala bentuk nikmat-nikmat penyempurna dan pelengkap lainnya, yaitu dengan selalu melakukan amalan-amalan yang bernilai ibadah. Kita gunakan waktu yang ada untuk sesuatu yang berharga buat kita semuanya, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sholat maghrib berjamaah, yang tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini kecuali dengan pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikan risalah ilahi kepada umatnya agar umat manusia berada dalam jalan yang lurus dan diharapkan nantinya bisa menjalani kehidupannya di atas jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya satu-satunya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah pertemuan perdana kita, insyaallah membahas Kutayyib. Itu namanya, istilahnya Kutayyib, yaitu kitab kecil berjudul Arba'in An-Nawawi. Al-Arba'in An-Nawawi secara bahasa artinya Arba'in itu 40. Kemudian An-Nawawi dinisbahkan kepada penulisnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Kitab ini, kitab kecil ini adalah salah satu susunan beliau, yakni karya beliau dalam menyusun kaidah-kaidah besar dalam agama Islam. Jadi begitu banyak hadis yang ada itu diseleksi, dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadi jumlahnya 42. Di sini tulisannya 40, Arba'in itu artinya 40, tetapi di dalamnya ada 42. Dan latar belakang kenapa menulisnya ini, tentu ada hal yang mendorongnya untuk melakukan ini. Yang pertama adalah sebelumnya ada ulama yang sudah menuliskan kitab ini, tetapi mengumpulkan 26 hadis, yaitu Abu Amr Ibnu Salah yang mengumpulkan 26 hadis yang dianggap Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ini istilah pada sebuah hadis atau hadis yang memiliki muatan yang ringkas tapi syarat akan makna. Maknanya besar sekali, maknanya sangat agung. Maka dari sekian banyak hadis, ribuan hadis dikumpulkan hanya menjadi beberapa hadis saja yang di situ nanti mencerminkan Islam secara ringkas itu seperti ini loh, begitu ya. Jadi ini adalah gambaran ketika seseorang ingin mempelajari bagaimana Islam sebenarnya itu secara ringkas, padat ya, atau ingin mengenal Islam dalam waktu cepat, yaitu dengan membahas kitab ini, kitab Arba'in Nawawi ini. Tadi kita sebutkan Abu Amr Ibnu Salah mengumpulkan 26 hadis, disempurnakan oleh Imam An-Nawawi ini menjadi 42. Setelah datang 42 ini muncul Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menambahkan dari 42 hadis ini ditambahkan menjadi 8 hadis tambahan sehingga menjadi 50 hadis. Tapi intinya adalah isi dari hadis yang ada di Arba'in Nawawi ini adalah mencerminkan Islam secara sederhana itu isinya ini. Ya, jadi sangat ringkas sekali. Itu diantara hal yang membuat beliau ingin menyusun kitab ini. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi, nama lengkapnya perlu kita mengenal dulu. Beliau ini nama lengkapnya adalah Abu Zakaria, itu kunyahnya Abu Zakaria.
Yahya namanya, nama aslinya berarti Yahya. Yahya kunyahnya Abu Zakaria. Kalau dipanjangkan Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hazim Asy-Syafi'i. Ya, tetapi nama pendeknya sebenarnya cuma Yahya saja. Tapi budaya Arab seperti itu, disebutkan keturunan kakek neneknya disebutkan semuanya. Beliau ini dari mazhab Syafi'i dan memiliki karya yang sangat banyak. Usianya sangat pendek. Beliau ini usianya hanya 45 tahun, lahir 631 ya. Kemudian 45 tahun berikutnya beliau meninggal, kurang lebih tahun berapa? 631 berarti 675 kira-kira ya. 675 Hijriah beliau wafat. Jadi usianya 45 tahun, tetapi di sini beliau memiliki karya yang sangat banyak. Di antaranya Riyadhus Shalihin, kemudian kitab ini ya, dan kitab-kitab yang lainnya tentunya masih banyak, tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun apa yang bisa kita ambil di sini, beliau memiliki karya yang bermanfaat. Beliau usia pendek, usianya tidak panjang seperti yang lainnya, hanya 45 tahun. Tetapi keberkahannya Allah berikan keistimewaan. Kitab-kitabnya dipelajari di setiap negeri. Arba'in Nawawi termasuk Riyadhus Shalihin juga demikian. Bahkan ada yang menyebutkan di rumah orang muslim sedunia ini, kitab yang harus ada itu pasti didapati di rumahnya ada Al-Quran. Itu yang pertama. Kitab kedua bukan Sahih Bukhari yang ada, biasanya Riyadhus Shalihin yang paling banyak. Kitab karangan dari Al-Imam An-Nawawi ini. Jadi beliau memiliki karya yang sangat dikenal. Padahal Sahih Bukhari adalah kedudukannya tinggi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan berarti tidak ada berkahnya. Tapi di sini kita melihat bahwa ada keberkahan tersendiri di dalam kitab yang ditulis disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau memang memiliki kebiasaan yang sangat mulia sejak kecil. Jadi sejak kecil memang hafalannya itu fokus kepada belajar. Memang kebiasaan di waktu dewasa itu banyak dipengaruhi ketika kebiasaan di waktu kecilnya. Usia anak-anak dia tidak menggunakan waktu untuk bermain seperti anak-anak yang pada umumnya. Beliau ketika diajak main itu sampai dipaksa-paksa oleh temannya sampai nangis ya. Itu dia lebih cenderung memilih menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, itu yang lebih diutamakan. Jadi intinya belajar dan belajar hingga pada usia dewasanya kitab-kitabnya yang kalau kita bahas itu mungkin tidak akan ada habis-habisnya karena begitu luasnya kandungan kitab-kitab yang beliau bahas. Jadi di dalam kitab ini terdapat istilahnya Jawami'ul Kalim tadi, sebagaimana sabda Nabi SAW, fuddiltu bainal anbiya atau 'alal anbiya bisittin, yaitu saya ini kata Nabi Muhammad SAW memiliki perbedaan. Ya, ada keutamaan di saya daripada nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya disebutkan pertama adalah waqitu jawami'al kalim. Saya dianugerahi oleh Allah berupa apa? Berupa bisa menuturkan atau membuat kalimat, ya, mengeluarkan kalimat melalui lisan beliau, yaitu kalimat yang ringkas syarat akan makna. Itu namanya jawami'ul kalim. Itu tadi yang kita bahas pada hari ini. Nah, jadi di kitab ini nanti disusun oleh beliau Al-Imam An-Nawawi, semuanya dianggap hadis-hadis yang ringkas, padat, mencerminkan agama Islam secara global, secara sederhana. Dan di sini tadi kita sebutkan ada 42 hadis yang ada di dalamnya. Nah, itu mungkin pendahuluan untuk pembahasan kita, ya. Jadi kitab ini kemudian nanti ada penyempurnanya atau pelengkapnya, yaitu yang disusun Ibnu Rajab yang disebut dengan Jami'ul Ulum wal Hikam namanya itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita masuk kepada pembahasan yang pertama di sini, yaitu berkaitan dengan niat. Dan niat ini perkara yang memang menjadi dasar dari amalan ibadah kaum muslimin. Islam itu adalah agama yang penuh dengan aktivitas, agama yang menuntut ibadah dengan aktivitas motorik, aktivitas gerak. Sholat kita bergerak, umroh haji kita juga melakukan tawaf,
melakukan sa'i seperti itu untuk haji, belum jalan ke Arafah, ya. Di sana membutuhkan gerakan di situ. Ya, termasuk kita bersedekah, kita harus mengatakan kepada yang berhak mendapatkan sedekah atau zakat, atau kita serahkan kepada amil zakat. Tetapi yang jelas agama Islam itu bukan agama yang diam di tempat, selalu menuntut bergerak, ya. Dan agama Islam ini syarat akan ibadah, banyak sekali ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Dan ibadah semuanya ini, kata kuncinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melalui pintu niat yang benar. Makanya di sini judul pertama dalam kitab Arba'in Nawawi ini adalah urgensi niat atau peran niat, kurang lebih seperti itu. Dan hampir di setiap kitab-kitab para ulama itu membahas niat itu di bahasan memang di kitab bab pertama. Seperti di Sahih Bukhari, bab niat itu ada di bahasan yang pertama pembahasannya, ya. Kemudian di kitab yang lain punya Imam Nawawi ini Riyadhus Shalihin, bab pertamanya adalah babul ikhlas wa ihdar niyah, ya, bab mengikhlaskan niat, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala fi jami'il a'mal wal aqwal, ya, di setiap perbuatan ataupun perkataan al-barizah atau al-khafiyah, yang nampak ataupun yang tidak tampak. Maka di sini di Arba'in An-Nawawi ini diawali juga dengan bab niat, karena ini nanti menjadi pondasi kita untuk melangkah kepada amalan-amalan ibadah yang lainnya, sehingga amalan kita bisa memiliki kualitas dan tentunya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama di sini. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qut bin Razah bin Adi ibnu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Itu panjangnya seperti itu. Dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin di sini adalah yang dimaksud Abi Hafs. Abi Hafs itu julukan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dijuluki dengan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar dipanggil dengan Khalifah. Wahai Abu Bakar, itu kalau orang-orang memanggil wahai Khalifah, ya Khalifah, begitu. Karena langsung menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelahnya itu tidak dipanggil dengan Khalifah, karena Khalifah itu artinya pengganti. Maka Umar saat itu ketika dipanggil oleh orang lain, oleh seseorang di situ, ya Khalifatul Khalifah, wahai penggantinya pengganti. Kepanjangan seperti itu, ya. Nanti kalau saya dipanggil seperti itu, pengganti saya setelahnya nanti harus dipanggil ya Khalifatu Khalifati Khalifah, seperti itu. Dan yang keempat lagi begitu pengganti berikutnya, semakin panjang, ya Khalifatu Khalifati Khalifati Khalifah, terlalu panjang. Panggil saja Amirul Mukminin, ya, panggil saja Amirul Mukminin. Maka panggilan pertama Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab ini, dan dilanjutkan kepada Utsman bin Affan, dan berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Di sini disebutkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs. Abi Hafs itu kunyah. Orang Arab biasa memiliki kunyah, ya. Kunyah itu biasanya dinisbahkan kepada putranya, ya, atau kalau tidak punya anak laki-laki, anak perempuannya. Hafs di sini dari kata putrinya Hafsah Ummul Mukminin, tapi dipanggil Abu Hafs untuk tarhim, disederhanakan, sama dengan panggilan Aisyah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW Aish, ya Aish, seperti itu. Panggilan khusus, panggilan sayang, ya Aish. Maka ini juga harusnya di sini tertulis Abi Hafsah, tetapi untuk penyederhanaan atau untuk sesuatu hal yang mengutamakan di sini diutamakan, maka dipanggil dengan singkat Abu Hafs. Dan Hafsah itu adalah Ummul Mukminin. Nama panjangnya sangat panjang tadi. Qala radhiyallahu anhu qala. Jadi beliau bercerita ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu pasti dilandasi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan setiap orang
akan mendapatkan ganjarannya itu sesuai dengan yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih atau ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya dilakukan karena mengharapkan ridho Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya itu ya seperti yang diniatkan tadi, yaitu dia akan mendapatkan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Hijrahnya memang untuk Allah dan Rasulnya, maka diterima. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau ada seseorang yang hijrahnya dilakukan untuk meraih permasalahan dunianya ya, untuk kebutuhan duniawi, permasalahan material, awi imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi seorang perempuan ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya seperti yang diniatkan dalam dirinya. Baik. Hadis riwayat muttafaqun ala sihhatihi, yaitu muttafaq alaih di sini, yaitu Imamul Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, atau dikenal dengan Al-Bukhari, dan satunya adalah Al-Imam Al-Muslim. Nah, Imam Muslim. Kita jelaskan di sini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, perbuatan itu pasti ada niatannya. Amal di sini ada beberapa. Ada amal berupa lisan, ya, ada berupa perbuatan. Jadi gerak-gerik kita, arah mata kita memandang kemana, senyum kita untuk apa, tangan kita gerakkan untuk apa, maka itu semuanya ada penggeraknya, yaitu di dalam hatinya. Karena manusia itu berakal, dan berakal di sini dalam artian ketika kita bicara manusia yang waras ya, maka melakukan segala aktivitasnya itu selalu didasari dengan suatu tujuan. Pasti ada niatan. Untuk apa saya menulis ini? Untuk apa saya datang ke masjid pada sore hari ini? Apakah hanya untuk sholat maghrib saja, atau untuk sekaligus menuntut ilmu dan yang lainnya, atau hal-hal yang lainnya? Maka di sini al-amal bisa berupa perbuatan anggota badan, bisa juga berupa perkataan. Orang mau berkata itu berpikir, yaitu niat itu ada niatannya. Saya mau mengatakan bagaimana kabarmu, itu ada tujuan di dalam hati kita. Tidak pernah ada kalimat yang terucap melalui lisan kita kecuali di dalamnya diawali dengan niatan. Orang itu berpikir dalam waktu yang cepat sekali, yang mungkin tidak bisa kita menghitungnya karena terlalu cepat sekali ya. Tapi dalamnya terbersih di dalam hatinya, saya menata ucapan saya seperti ini dan seperti ini. Oleh karenanya kita bisa melihat perbedaan ketika kita bicara dengan sebaya kita, dengan orang yang lebih tua dari kita. Dalam waktu yang cepat, tidak ada rencana yang matang, kita bisa merubahnya. Kapan saya menggunakan bahasa Jawa yang ngukuh dengan teman, dan kapan menggunakan bahasa Jawa yang halus itu, saja kromo ya. Kapan kita menggunakan itu dalam waktu yang cepat? Ya, dalam konteks pembicaraan yang cepat itu bisa terjadi. Baik, maka di sini semuanya didasari dengan hati yang menggerakkannya, termasuk berpikir. Jadi selain perbuatan fisik anggota badan kita, kemudian perkataan kita, satu lagi adalah amal itu adalah berpikir. Berpikir itu masih di dalam benak kita, masih di dalam konsep, di dalam otak kita. Orang mikir itu, ya, nanti ada niatannya di situ. Untuk apa dia memikirkan sesuatu itu? Terkadang kita memikirkan bagaimana ya supaya bisa masjid ini bisa makmur, bisa orang bisa sholat, menghidupkan masjid ini 5 waktu misalnya. Dia memiliki rencana-rencana, gagasan-gagasan. Tetapi itu semuanya dilandasi dengan niatan. Oh ya, kita ingin menghidupkan agama Allah, kita ingin sama-sama membantu satu dengan yang lain, sama-sama mengingatkan, menerapkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, itu terbesit di dalam diri kita untuk hal itu. Memikir pun itu mendapatkan porsi, ada niatannya.
Sama yang dilakukan oleh pembesar Quraisy saat itu, Al-Walid bin Mughirah. Ini pembesar Quraisy yang sangat memusuhi agama Islam. Saat itu Abu Jahal, teman-temannya itu mendesak Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ini bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu sangat memusuhi Islam, itu sangat bengis sekali memusuhi Islam, sangat getol sekali memusuhi Islam. Tapi taufik datang kepada putranya itu, Khalid bin Walid menjadi akhirnya tokoh yang pejuang yang totalitas dalam membela agama Islam. Nah, ini bapaknya meninggalnya dalam keadaan tidak seperti putranya, tidak mendapatkan taufik dari Allah, justru mendapatkan penghinaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan neraka sakar untuk bapaknya Khalid bin Walid ini, namanya Al-Walid bin Mughirah. Saat itu ditekan Al-Walid bin Mughirah saat itu, wahai Walid, kau ini orang yang pintar, orang yang pandai. Tolong gimana caranya biar orang-orang di Mekah ini tidak mau mengikuti agamanya Muhammad. Itu mengatakan punya Quran yang katanya itu wahyu dari Allah, dan ini dan itu, punya ajaran ini dan itu. Kita dijauhkan dari agama nenek moyang kita tidak boleh lagi menyembah berhala. Ini tolong dialihkan kepada ini. Sepertinya sudah banyak yang katut ke Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya di sini tertuntut untuk memikirkan sesuatu, apa yang saya harus lakukan. Sebagaimana dalam surat Innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, tsumma kutila kaifa qaddar, tsumma nadhar, berpikir lagi, matang lagi, tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar, kemudian dia cemberut, ya, abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar, dia pun berpaling dan dia menunjukkan kesombongannya. Qala in hadza illa sihrun yu'sar, akhirnya keluar dari lisannya setelah mikir begitu mikirnya totalitas, gimana ya untuk menjauhkan orang-orang Quraisy ini dari ajaran Muhammad ini, katanya. Akhirnya setelah mikir lama, fakar wa qadar sampai tuman ador, akhirnya yang keluar apa? Kata dari lisannya, in hadza illa sihrun yu'sar. Ini Quran yang katanya Muhammad itu, katanya, ya, itu cuma sihir atau ilmu sihir yang ia pelajari dari nenek moyangnya terdahulu. Wa qala in hadza illa qaul bashar, itu bukan wahyu Allah, katanya. Ini adalah perkataan manusia, perkataan Muhammad saja, disampaikan kepada orang-orang seperti itu. Jadi berpikir itu ternyata buahnya apa? Illa qaul bashar. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan si Walid Walid ibn Mughirah ini ke saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kau apa itu saqar? La tubqi wa la tadar. Kalau ada makhluk yang masuk ke neraka itu tidak akan ada yang tersisa lagi dari tubuhnya. Jadi neraka saqar itu adalah neraka yang disediakan untuk di dalamnya ada sosok namanya Walid bin Mughirah. Permasalahannya apa? Memikirkan tadi itu, salah mikir sesuatu yang buruk, maka mendapatkan sesuatu yang berakibat kepada keburukan. Dan di sini terlebih lagi adalah ketika dia sudah memiliki tekad yang bulat untuk mewujudkannya, ya, harus ada tekad bulat, bukan hanya sekedar memikir. Karena terkadang kita juga manusia, setan datang setiap waktu. Inna syaitana yukhdirukum fi kulli sya'nin. Setan itu selalu datang kepada kita di setiap keadaan kita. Kadang kita bahkan keadaan ibadah pun setan datang ke kita. Berapa kali kita dalam sholat berjamaah sudah khusyuk, tidak ada gangguan, ternyata kita mikir jemuran, mikir dulu ya kompor tadi jembatan mau burung itu kan tiba-tiba muncul itu. Makanya inna syaitana yukhdiru ahadakum, pasti setan itu datang setiap saat fi kulli sya'nin, ya. Maka manusia itu satu saat itu memiliki pikiran-pikiran yang buruk, terkadang pikiran-pikiran yang baik. Tetapi kata kuncinya adalah kita mau mewujudkannya apa tidak. Ada tekad bulat tidak untuk mewujudkannya. Kalau orang berpikiran baik saja tetapi tidak terwujud, seperti tadi kita memikirkan bagaimana membuat jamaah nyaman di sini, ya. Apa kita siapkan parfum misalnya, atau kita jaga kebersihannya misalnya. Nah, mikir saja seperti itu,
itu dapat pahala ya. Nabi SAW mengatakan man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Orang yang memiliki keinginan terbersit dalam benaknya merencanakan sesuatu yang baik, namun ia tidak mampu atau dia belum diberikan jalan untuk mewujudkannya, maka sudah mendapatkan pahala satu kebaikan. Belum melakukan, Pak ya, belum melakukan. Ya. Jadi niat itu perannya besar. Adapun kalau niat buruk juga sama. Niat buruk kalau dia terbesit niat buruk dan dia sudah ingin sudah bertekad melakukannya. Misalnya ingin melihat tontonan yang tidak baik di YouTube misalnya. Di kamarnya sudah disiapkan, internetnya sudah beli kuota, kamarnya sudah disiapkan, ditutup semuanya. Ternyata tidak dapat jaringan internet, kan terhalang, nggak jadi nonton atau lihat gambar-gambar yang tidak baik misalnya, terhalang. Tapi dia sudah ada niatan dan sudah berusaha melakukannya, maka dia sudah dapat pahala dapat kesalahan, satu dosa di situ. Berbeda kalau hanya terbersih sepintas, ya, tetapi dia kemudian menepisnya, tidak jadi, maka itu tidak ada masalah. Orang misalnya mau mengambil mangga punya tetangganya misalnya, ya kan, sudah niat malam-malam sudah disiapkan nanti pakai tangga ini, ya kan, sudah disiapkan nanti pakai pakai aksesoris yang lainnya, kelengkapan yang lainnya, atribut-atribut lainnya sudah disiapkan. Ketika mau mengambil sudah di tangan, ternyata lampunya dinyalakan oleh pemiliknya, ketahuan. Maka saat itu dia tidak dapat mangganya, tapi dapat dosanya karena sudah melakukan, sudah niatnya sudah diwujudkan, tetapi gagal begitu. Berbeda kalau dia sudah niat, tapi ketika mau manjat tangganya nggak jadi, maka karena ada sadar, oh iya nanti saya dapat dosa dari Allah, nanti saya mendapatkan keburukan dari Allah, saya beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, maka itu sudah tidak mendapatkan dosa kalau seperti itu. Nah, innamal a'malu binniyat, dan niat itu selalu dimiliki oleh setiap manusia. Di mana letak niat? Secara umum niat itu ada letaknya di dalam hati. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini loh. Takwa itu di sini, sampai 3 kali mengatakan at-taqwa hahuna. Jadi letaknya di dalam hati. Maka ada perkataan ulama itu mengatakan, idza kallafallahu al-a'mala li'ibadihi amalan bila niyatin lakallafanallah bitaklifin ma la yutaq. Kalau Allah membebankan suatu amalan, suatu peribadatan kepada hamba-hambanya, atau memberikan beban amalan kepada hamba-hambanya tanpa diiringi dengan niat, tidak boleh ada niat, maka ini adalah amalan yang sulit untuk dilakukan. Tidak mungkin kita menggerakkan tangan itu dan niat gitu ya. Saya membuka kitab ini saja, misalnya membuka ini ada niatannya, kenapa saya membukanya? Maka tidak bisa orang mengatakan saya niat melakukan sesuatu tanpa niat, tidak bisa itu. Itu sudah niat kan ya. Saya niat minum tanpa niat minum, misalnya tidak bisa. Pasti orang melakukan sesuatu itu dilandasi dengan niat di dalam hati. Jadi memang ada tujuan. Niat itu asal maknanya adalah al-qasdu, ada tujuan. Maka dikatakan bahwa orang kalau memiliki niat ikhlas, di bahasa kita adalah niat ikhlas. Seluruh amalan itu harus dilandasi dengan niat ikhlas. Tapi kita hari ini di situ. Ikhlas itu adalah yang pertama, melakukan suatu hal itu lillahi ta'ala dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala atau ganjaran yang sudah dijanjikannya. Maka kita melakukan amalan. Saya minum tujuannya apa? Saya wudu, itu wudu apa? Harus ditegaskan. Saya wudu untuk sholat sunnah, apa wudu untuk apa ini? Hanya untuk toharoh biasa saja. Jadi kan kita boleh melakukan menjaga kondisi kita dalam setiap saat itu dalam keadaan toharoh. Tanpa sholat pun kan kita tidak apa-apa. Ya, maka kita lakukan wudunya untuk apa? Oh iya, paling mudah aja contoh sholat saja lah. Contoh sholat.
sholat harus tegas. Kita niatnya sholat ini sholat apa? Misalnya zuhur, datang waktu zuhur ke masjid, kemudian datang tiba-tiba sholat 4 rakaat. Nah itu niatnya apa? Niat sholat sunnah atau niat sholat zuhur? Karena sholat sunnah bisa 4 rakaat. Jadi ada sebuah hadis mengatakan sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat sunnah itu dua-dua, yang malam ataupun di waktu duha, di siang hari itu dua-dua. Tapi ada riwayat lain menyebutkan sholat boleh 4 rakaat. Jadi cara mengerjakannya sama seperti sholat zuhur. Jadi 2 rakaat ada tasyahud awal, kemudian bangkit lagi, kemudian sampai rakaat keempat persis sholat zuhur. Ya, tapi 4 ya. Kan rawatib itu yang mendapatkan namanya rawatib ya. Sebelum zuhur itu ada berapa? 4 rakaat. Nah, bisa dilakukan 2-2 atau langsung 4. Nah, kalau sholat tadi datang ke masjid langsung melakukan 4 rakaat, dia lupa niatnya. Ini niat sholat apa ini? Niat wajib atau apa namanya? Sunnah. Kalau dia sudah niat wajib ya sudah, berarti apa namanya? Tidak mendapatkan niat sunnahnya, maka harus tegas di situ. Ya, niatnya untuk apa? Sholat saya sih sholat sunnah rawatib misalnya. Untuk apa? Lillahi ta'ala. Perintahnya mana? Waqimus sholat. Perintahnya itu memang Allah merintahkan kita untuk sholat. Dan amalan yang hisab pertama kali di hari akhir nanti adalah as-salat. Inna awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab nanti di sisi Allah di hari kiamat itu adalah salatnya. Makanya orang muslim bersemangat untuk memperbanyak sholatnya dan memperbagusnya tentunya, menjaga rukun-rukunnya dan sebagainya. Innamal a'malu binniyat. Jadi semuanya harus tegas, niatnya untuk apa dan lillahi ta'ala. Tidak boleh dilakukan dalam rangka mengharapkan permasalahan dua, riya atau permasalahan duniawi. Ini yang tidak boleh, karena ada dua nanti, ada 2 perkara. Kalau riya di awal datang, maka total hilang itu ibadahnya, nilai ibadahnya langsung hilang. Misalnya melakukan umroh, misalnya umroh memang tujuannya adalah untuk ini, untuk mendapatkan pujian, untuk dipamerkan, sampai diposting di mana-mana. Oh ya, aku alhamdulillah bisa umroh. Tapi ada niat ingin pamer, riya, ya, maka ini semuanya langsung musnah itu. Apa namanya? Pahalanya tidak ada, kosong, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna asyuraka an syirki man amila amalan asyraka bihi taraktu syirkahu. Namanya seperti itu. Atau kama qala ana aghna syuraka, ya, saya tidak butuh dengan orang-orang yang menyekutukanku, misalnya melakukan amalan kecuali untukku, ya. Faman amila amalan barang siapa melakukan sesuatu yang asyraka bi, ya, yang dengan di situ menyekutukanku, niatnya adalah untuk tujuan lain selain aku, ya, maka aku biarkan dia dengan tujuannya itu, maka semuanya hilang, musnah amalannya. Dan itu adalah amalan yang dilakukan oleh orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Itulah kebiasaan orang munafik. Mereka kalau mau menjalankan sholat itu, qamu ila sholat, mereka sholatnya itu malas-malasan. Itu orang munafik seperti itu. Dan kalaupun sholat yuraunan nas, mereka itu mengharapkan apa? Riya, dinilai baik oleh orang lain, ya. Maka mendapatkan pujian orang lain, ini semuanya adalah riya. Kalau sudah dilakukan dengan riya, maka di awalnya sudah riya, amalannya itu sudah tidak berarti. Ya. Adapun kalau di tengah-tengah, ketika sholat, misalnya sholat maghrib berjamaah, dia jadi imam yang sholat pertama, sholatnya sholat An-Nas misalnya, ternyata rakaat kedua dengar ada wakil presiden lewat ke sini, begitu, langsung mau caper begitu ya, ingin dapat pujian dan sebagainya, langsung dipanjangkan suratnya, langsung pakai surat Maryam atau surat Toha yang panjang begitu di surat Maghrib, atau surat Ali Imran gitu. Maka ada niatan lain di situ,
ya, maka di sini ada perlu dirincikan. Kalau dia berusaha untuk menepisnya, dia berhasil, maka riaknya tidak berarti. Artinya sholatnya tetap berpahala. Yang penting dia sudah berusaha. Gagal ataupun berhasil, semuanya kedua-duanya diterima. Karena berat ya menghilangkan riak, tapi dia sudah berusaha semaksimal mungkin, bukan membiarkan begitu saja, tetapi berusaha kesungguhan, tetapi gagal. Nah, kalau sudah gagal tidak ada masalah, dia sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita itu dengan perkara yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Baik. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan pahala atas amal perbuatannya sesuai dengan yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Disebutkan lengkap, ya. Barang siapa yang hijrahnya itu mengharapkan ridha Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan dinilai untuk Allah dan Rasulnya juga. Disebutkan dengan lengkap. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibah. Nah ini sekarang yang dunia, kalau dunia ini urusan materi. Dunia ini biasanya urusannya material, urusan ke dunia. Misalnya hijrahnya itu dilakukan untuk berdagang misalnya, nah, maka ya berarti dia akan mendapatkan itu, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Atau juga ada orang mengatasnamakan hijrah tetapi untuk menikahi seseorang. Nah di sini ada pembahasan di sini ya ikhwan. Pertama adalah masalah awin ro'atin yankihuha, yaitu orang yang hijrah ternyata niatnya adalah untuk demi menikahi seseorang, karena terjadi pada saat itu pada Ummu Qais. Ummu Qais ini seorang perempuan, ya. Kemudian ada yang ingin menikahinya, dikatakan kamu harus hijrah dulu, kamu harus ke Madinah dulu, itu maharnya untuk saya gitu. Jadi kalau kamu sudah berangkat hijrah ke sana, baru aku mau dinikahi, seperti itu. Akhirnya laki-laki ini ke sana hijrah ke Madinah, tujuannya untuk menikahi ini yang jadi masalah, ya. Akhirnya menikahi Ummu Qais itu tidak bisa, ya. Hijrahnya bukan untuk Allah kalau begitu di sini, ya. Ada sesuatu yang menghalanginya seperti itu, ya. Hijrah itu perkara besar ya Pak. Kita dalam agama Islam ada 3 kali hijrah terjadi. Perintah untuk meninggalkan. Hijrah itu artinya hajar, dari kata hajar, meninggalkan. Seperti dalam firman Allah ketika bapaknya Ibrahim itu marah kepada Ibrahim yang selalu mendakwakan untuk menjauhi berhala-berhalanya. Apa kata bapaknya kepada dia Ibrahim? Wahjurni maliyan. Enyah kau jauh dari aku wahai Ibrahim. Gitu. Aku tidak butuh lagi anak seperti kamu. Kamu itu ngajak ke agama yang kamu mau aja gitu. Wahjurni, dari kata wahjurni maliyan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Nah, konteks di dalam agama Islam hijrah terjadi 3 kali. Pada fase Mekah 2 kali terjadi. Yang pertama adalah pertama dan kedua terjadi ke negeri Habasyah, ya, Habasyah, Irak, ya. Irak apa namanya? Ethiopia, ya, Ethiopia, daerah Ethiopia. Ethiopia. Nah, pertama kali berangkat ke sana semuanya. Kemudian kedua datang mereka kembali karena dianggap aman, ternyata tidak aman juga. Akhirnya kembali lagi ke Habasyah. Mereka hijrah ke negeri yang aman. Jadi hijrah waktu itu di Mekah kondisinya tidak kondusif, komunitasnya tidak kondusif. Orang-orangnya itu banyak yang melakukan intimidasi, menyerang kaum muslimin, menyerang Bilal, melukai Khabbab, sampai Ummu Aiman menyetrika memberi besi panas ke kepalanya Khabbab, ya. Bilal dijemur, dikasih batu di atasnya, ya. Kemudian dijadikan mainan oleh anak-anak di situ. Nah, akhirnya karena tidak nyaman semuanya, Nabi perintahkan beberapa sahabat untuk pergi ke Habasyah. Di sana ada Raja Najash, orang Raja Nasrani, tetapi menjanjikan perdamaian, menjanjikan kebaikan, melindungi untuk kaum muslimin. Maka kita boleh berlindung kepada mereka ketika mereka melindungi kita, daripada di kota Mekah saat itu tidak kondisi nyaman. Hingga kedua kalinya juga terjadi, akhirnya pada intinya masih tidak kondusif juga, hingga Allah perintahkan semuanya untuk apa? Untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah itu puncak-puncaknya hijrah. Nah hijrah ini memang harus totalitas ya,
bagaimana hijrah itu sangat berat, ibadah yang berat sekali. Biasanya hijrah itu dikaitkan dengan ayat keimanan, walladzina amanu wa hajaru. Ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Artinya kedudukan hijrah ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kata iman menyebutkan kata hijrah. Nah, contoh tadi orang ini melakukan hijrah ini demi perempuannya, demi menikahi saja. Yang lainnya demi berdagang di sana, ya. Maka ini tentu tidak diinginkan. Harusnya niat itu ikhlas lillahi ta'ala. Mereka ini, orang ini, laki-laki ini tidak meniru seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id. Semuanya hijrah lillahi ta'ala. Karena memang dalam rangka apa? Lillahi ta'ala, ilallahi wa rasulih. Meninggalkan seluruh harta bendanya, kekayaannya semuanya ditinggalkan di Mekah. Betul-betul hijrah total menuju kota negeri yang di sana tidak punya siapa-siapa saat itu kecuali orang-orang Ansar saat itu. Intinya dunia sudah tidak dimiliki. Hijrahnya totalitas. Nah, maka di sini ya ikhwan, kalau kita perumpamakan orang kalau memiliki niat hijrah atau memiliki niat ibadah, tetapi ada niatan dunia, itu tidak ada masalah. Tetapi tentu berkurang. Berbeda dengan riya tadi. Kalau riya langsung hilang. Kalau riya, ada riya yuraun, untuk sum'ah, untuk dibilang orang lain, oh orang si fulan ini ya ahli ibadah ya, oh ahli si fulan ini sering umroh ya, seperti ini. Dapat pujian-pujian seperti itu, dia menginginkannya, memang menginginkan dalam hati, maka dia akan mendapatkan pujian itu dan amal ibadahnya hilang. Adapun kalau orang melakukan ibadah haji misalnya, karena terjadi ya ikhwan, orang di musim haji ada yang kesana itu tujuannya bukan untuk haji, tujuannya membantu keluarganya di sana jualan makanan, jualan apa ya. Dia saya punya ada rekan-rekan itu yang seperti itu. Jadi di musim haji itu sengaja berangkat ke sana sebulan atau lebih di sana. Ternyata apa, di sana membantu keluarga yang di sana jualan, karena musim haji masa-masa panennya di sana itu. Ya kan, jualan menyediakan makanan untuk orang-orang haji. Bayangkan ya, kalau jualan bakso di sana saja sudah berapa untungnya kalau sehari. Orang Indonesia itu sangat rindu dengan bakso di sana ya. Maka sehari bisa jualan habis ratusan ribuan real dapat dalam sehari. Makanya berani aja dari Surabaya berani beli tiket pulang pergi hanya membantu jualan di sana. Jadi ke sana tujuannya bukan umroh, bukan haji, tetapi tujuannya apa? Untuk berdagang, ya kan, tijarah. Ada yang seperti itu. Kalau dia ke sana niatnya memang, oh iya saya haji, oh saya umroh, sambil pulaan di sana, misalnya pulaan buku atau pulaan apa, misalnya pulaan minyak parfum atau apa, maka tentu ini tidak seperti yang diinginkan di sini. Yang sempurna adalah kalau ke sana tujuannya harus totalitas, memang umroh ya umroh saja, tinggalkan yang lainnya. Kalaupun ada tambahan niat duniawi, maka nanti itu menjadi mengurangi, tetapi tidak kemudian batal ya, tidak. Beda dengan riya. Kalau riya langsung total hilang. Kalau hanya urusan duniawi, kan tadi ada dua hal. Niat ibadah total, niat ibadah khusus untuk Allah dengan ikhlas. Ada juga ibadah yang disertai dengan niatan selain ikhlas, yaitu yang pertama riya dan masalah duniawi. Beda masalah riya dan duniawi ini. Kalau riya ini berarti sudah mengharapkan sesuatu dari selain Allah, sudah, maka itu totalitas hilang. Kalau duniawi tadi itu misalnya untuk menikahi perempuan di sana misalnya, atau berdagang di sana, nah itu maka ada tambahan niat ya, maka ada tujuan lain selain Allah, maka pahalanya tidak sesempurna yang kalau niatnya ibadah murni ke sana melakukan ibadah. Nah, bukan berarti tujuan hijrah kamu dapat meninggalkan satu negeri ke negeri lain, menikahi perempuan tidak boleh, itu itu tidak dibolehkan, tidak seperti itu. Misalnya saya ingin pergi ke Sulawesi untuk menikahi orang di sana misalnya. Saya pindah ke sana untuk menikahi orang karena di sana orangnya baik misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau saya ke sana tujuannya ibadah, ya. Tapi ibadah kemasannya ibadah, tapi
diiringi dengan niatan-niatan yang di luar keikhlasan. Jadi ikhlas itu bukan ridho ya. Sekali lagi, ikhlas beda dengan makna di Indonesia. Ikhlas kalau di Indonesia itu bisa meliputi arti ridho. Misalnya, terus tak ikhlas naik kan polpenku tadi hilang. Itu kan maksudnya rela kalau itu. Nah, di dalam bahasa syariat di sini, ikhlas yang dimaksud adalah mempersembahkan peribadatan, perkataan, tutur kata, perbuatan, itu semuanya untuk Allah saja. Tidak mengharapkan yang lainnya, tidak mengharapkan pujian atau tidak ingin dijadikan bahan pembicaraan orang, dipuji-puji sana sini, bukan untuk itu. Maka di sini pembahasan tentang innamal a'malu binniyat menjadi pondasi. Jadi ada 3 hal yang menurut Imam Ahmad itu mengatakan agama itu intinya ada 3 sebenarnya daripada 3 hadis ini. Yang pertama adalah hadisnya Umar ini, yaitu innamal a'malu binniyat. Maka perbuatan itu kunci diterimanya adalah yang pertama adalah dengan niat yang benar, yaitu niat ikhlas. Kemudian yang kedua, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau seseorang melakukan perbuatan peribadatan misalnya tapi tidak sesuai dengan syariat, maka itu tidak diterima. Seperti sholat maghrib ditambahin 4 rakaat misalnya, tentu itu tidak diterima. Jadi syarat untuk diterimanya ibadah itu yang pertama niatnya ikhlas dan sesuai dengan yang diajarkan. Kemudian ada tambahan lagi, hadis yang ketiga adalah hadis Nu'man, yaitu innal halala bayyin wal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, haram sudah jelas. Maka agama Islam itu berputar pada 3 hal ini. Nah, diantaranya adalah pembahasan kita hari ini, innamal a'malu binniyat. Maka kita meniatkan seluruh amalan kita, perbuatan kita untuk mengharapkan ridho Allah. Senyum kita itu untuk apa? Senyum itu terlihat secara zahir baik, tetapi senyum kan bisa macam-macam cabangnya. Ada senyum tulus menghormati saudaranya, ada senyum-senyum jahat, itu kan ada itu ya. Senyum-senyum yang tidak nyaman itu kan itu ada itu. Senyum sinis kan seperti itu. Senyum memiliki pikiran-pikiran yang jahat yang seperti tadi itu ada. Sedangkan senyum itu adalah perbuatan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna ahadukum la tahqiranna bil ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah kau anggap remeh suatu perbuatan sekecil apapun, meskipun itu senyum kepada saudara. Jadi selalu senyum sedikit ke saudara kita dengan ikhlas, itu sudah ibadah, menyenangkan orang lain. Itu kalau senyumnya ikhlas, ya, bukan senyum-senyum yang macam-macam tadi itu. Maka kita di sini di penghujung hari ini bahwasanya hendaknya kita melakukan seluruh amalan kita, ibadah kita, aktivitas kita, minum kita dengan menggunakan tangan kanan misalnya, bukan dalam rangka untuk sesuatu, kecuali itu adalah perintah dalam rangka ibadah. Jadi memang tujuannya kita di sini adalah melekatkan niat ikhlas di setiap aktivitas kita. Dan fungsi dari niat itu diantaranya adalah membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah misalnya seperti itu. Dan juga dengan niat itu kita bisa membedakan antara amalan yang dianjurkan dan amalan yang diwajibkan untuk kita lakukan. Nah, jadi perkara niat ini harus menjadi hal yang melekat pada diri kita. Oh iya, satu lagi, niat itu membedakan antara mana amalan ibadah dan mana itu tradisi. Tradisi itu kebiasaan, seperti di dalam norma-norma budaya kita, makan itu kan diminta untuk tangan kanan. Kalau tidak makan tangan kanan dikatakan apa itu? Kutu atau kailo kan begitu bahasa kita. Ndak elok boleh. Kutu itu ndak pantas pamali seperti itu. Nah, kita mau melakukan minum dengan tangan kanan itu dalam rangka untuk hanya sekedar untuk nilai budaya atau perintah agama. Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan itu ternyata perintah agama ya. Itu perintah agama.
Jadi saat itu ada Umar bin Abi Salamah, waktu itu masih kecil, dinasehati oleh Nabi. Ya gulam, bahasa kita begitu. Ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Sebelum kau makan itu, ucapkan dulu bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah sesuatu yang dekat saja dan antum tidak usah ditarik jauh-jauh gitu. Itu adab makan. Bahkan kita di sini Umar bin Abi Salamah waktu kecil diajari oleh Nabi. Berarti kalau kita minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, mengikuti seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah waktu diperintah oleh Nabi, berarti saat itu kita sedang melakukan ketaatan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita minum dan makan harus kita niatkan itu memang untuk ibadah. Ya, maka ini nanti bisa semoga bisa menjadi hal yang berarti buat kita. Niat itu sangat penting, ya. Niat itu sangat penting, ya. Jadi kita melakukan niat ikhlas lillahi ta'ala dan demi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bukan untuk kepentingan yang lainnya duniawinya, ya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Ada dulu. Atau kalau ini langsung ditutup aja kalau enggak ada pertanyaan? Enggak ada. Ada mungkin. Ada mungkin. Baik, kalau ada pertanyaan berarti silakan ada dulu. Baik. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada waktu 8 menit insyaallah. Silakan. Untuk praktisnya untuk mengenai menggabungkan niat itu. Kan ada kita adalah pernah saya mendapatkan penjelasan ada beberapa amalan yang bisa kita gabungkan niatnya, apakah itu sholat ataupun yang lainnya. Sedangkan ada yang lain untuk suatu amalan niat ini harus sendiri-sendiri. Itu pembedaannya seperti apa? Misalkan sholat tertentu ini tidak boleh digabung dengan sholat yang lain. Oh iya. Untuk secara ringkas biasanya untuk ini ya, misalnya sesuatu yang wajib tidak bisa bersatu dengan sesuatu yang sunnah seperti itu. Adapun untuk yang sunnah dengan yang sunnah itu bisa digabungkan. Misalnya kita mau datang di zuhur mau ke masjid, kita wudhu di rumah, kemudian datang ke masjid. Sholat pertama itu mau meniatkan sholat wudhu, ya sholat sunnah wudhu atau sholat ditambah dengan sholat qobliyah, ya, maka itu dan sekaligus sholat tahiyatul masjid karena memang pokoknya masuk ke dalam masjid kemudian sholat apapun itu pasti sudah dikategorikan tahiyatul masjid. Maka di situ niat yang tiga-tiganya tidak apa-apa, tetapi kalau digabung dengan wajib misalnya itu maka tidak bisa terwujud. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu jenis ya, untuk ini biasanya satu jenis saja untuk amalan seperti sholat. Yaitu adapun puasa juga demikian, puasa bisa dilakukan ya, puasa menggabungkan satu puasa dengan ini sunnah yang lainnya itu bisa dilakukan. Misalnya antara puasa hari Senin Kamis dan saat itu bertepatan dengan Yaumul Bid misalnya, maka itu boleh kita niatkan bersama-sama. Adapun ketika saat itu digunakan untuk melakukan qadha dengan puasa yang hukumnya wajib sebelumnya karena kita tinggalkan karena uzur, maka itu tidak bisa masuk di dalamnya, tidak diperkenankan. Allah alam, setahu saya yang ringan seperti itu. Nah, yang lainnya mungkin. Dalam sholat itu kita sering kan ingat sesuatu yang lupa itu. Kadang masih berarti lupa kompos sebelum dimatikan terus sebagainya. Tadi biasanya kan kita sering kalau itu semuanya itu gangguan dari setan. Sedangkan dari bahasanya Nabi Muhammad itu kan pernah dalam sholatnya itu ingat bahwa ada sebagian hartanya berusahakan, terus habis itu dia mempercepat, Nabi Muhammad itu mempercepat sholatnya. Dia istilahnya kan Nabi Muhammad ingat sesuatu, dengan kita itu ingatnya itu akan termasuk semuanya gangguan setan. Iya, adapun di dalam sholat biasanya yang paling rawan itu di dalam sholat. Adapun kondisi kita normal, tidak dalam keadaan fokus, itu memang biasanya tidak terjadi kelupaan, kealpaan seperti itu. Tapi
tapi biasanya yang paling krusial itu ketika kita menjalankan ibadah. Itu paling sering. Itu ada saja yang datang diingatkan itu. Kita tidak bisa menepis keberadaan syaitan ya, karena hadis tadi sudah jelas, inna syaitana yukhdiru ahadakum fi kulli sya'in, di setiap keadaan, di keadaan yang mungkin kita tidak menyangka-nyangka. Dalam keadaan ibadah pun tiba-tiba datang, tadi lo tidak ada kepikiran sama sekali, sudah menata semuanya, tapi tiba-tiba ingat dia melakukan hal yang harusnya tidak dilakukan, misalnya belum matikan kompor. Itu semuanya bisa jadi karena dari godaan setan. Itu peranan dari setan itu sangat besar di dalam mengganggu setiap ibadah dari kita. Dan itu harus kita yakini memang tentang hal itu. Ada permasalahan secara natural manusia mengalami kelupaan. Iya, itu adalah hal yang juga manusiawi. Kita memiliki sifat lupa. Sebagaimana penamaan al-insan, sumiyal insan, itu karena linisyanihi. Sumiyal insanu insanan linisyanihi. Insan dalam bahasa Arab itu disebut dengan insan karena nisyannya. Nisyan itu larian. Ya. Jadi memang punya ada sifat yang mendasar, memang lupa, dan kita tidak bisa menafikan keberadaan setan yang selalu datang mengganggu kita semuanya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam sholat, di dalam kegiatan apapun itu biasanya datang setan itu mengganggu kita. Bahkan ketika baca ayat lagi enak-enaknya menghafalkan sesuatu, di tengah jalan kemudian kita teringat sesuatu, ada godaan dari setan. Intinya seperti itu. Ya. Allah alam. Oh gitu, silakan. Golongan satu pekerjaan atau sejenis, misalkan saya berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh, sekali aja niatnya, apakah itu bisa dilakukan seperti itu, bisa diterima? Ini kan nanti kan sudah puasa, niat puasa subuh itu mau puasa, kemudian nanti sahur itu, kemudian nanti buka puasa, kan sudah selesai puasanya, kemudian besoknya mau puasa lagi tidak perlu niat, nanti karena sudah dibolong tadi di awal karena 1 bulan penuh. Iya, hal yang mungkin kita tidak menyadari adalah bahwa di setiap kita sudah buka itu sesungguhnya kita sudah punya niat untuk besok itu nanti akan puasa lagi, kan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak diperlukan niat borongan seperti itu, dan niat itu memang ada niat itu sebelum waktu sahur datang ya. Niat puasa Ramadan wajib itu harus datang sebelum sebelum sahur tiba. Adapun kalau puasa sunnah memang dibolehkan meskipun tidak ada niatan, misalnya tiba-tiba besok pagi itu hari Kamis pagi sampai siang tidak ada makanan, kemudian kita belum makan apa-apa langsung kita puasa sunnah, di situ boleh. Untuk puasa sunnah ada perlakuan berbeda. Adapun untuk Ramadan maka harus terbesit niat memang sebelum sebelum sahur itu. Nah, sesungguhnya kita kadang dibuat was-was dengan hal yang semacam tadi. Nah, saya belum niat. Sebenarnya sudah niat ketika waktu Isya itu kan sudah punya niat. Oh iya, besok bangun jam sekian, kan itu sudah ada niatan mau puasa atau sebenarnya itu ya. Terkadang kita dibuat was-was oleh syaitan di situ. Nah, jadi sebenarnya sudah niat dan tidak perlu niat diborong satu bulan. Borongan itu saya rasa tidak diperlukan. Nah, Allah misal. Iya, satu lagi ya Pak. Kalau saya umroh, kemudian lagi musim dingin, saya butuh gerak loh. Saya tak tawaf aja sambil oleh keringat, sambil itu. Gimana itu? Kira-kira gimana? Boleh tidak seperti itu? Diterima apa tidak tadi? Yang paling pertama, diterima apa tidak? Saya mau tawaf. Tawaf itu kan ibadah sunnah ya di sana. Lagi umroh, kemudian musimnya lagi musim dingin. Kalau selimutan terus tidak enak pagi-pagi gitu kan. Tak tawaf aja. Tawaf itu kan bergerak itu 7 kali putaran itu sambil cari keringat. Boleh tidak seperti itu? Ada diterima tidak? Yang pertama diterima atau tidak itu? Tapi niatnya memang tawaf juga, ada niatan tawaf juga. Tapi nebeng niatan tadi itu, niatan golek keringat. Berkurang pahala. Kenapa? Mungkin berkurang pahala. Iya, diterima ya. Karena niatnya yang dominan tadi apa? Ibadah. Tetapi kemudian ada itu menjadi berkurang. Berbeda kalau memang tujuannya untuk
murni untuk umroh. Sama dengan saya tak sholat malam biar sambil gerak dan tulang-tulangnya itu sehat misalnya. Ada ben urusan duniawi. Tapi bukan riak kan itu. Kalau riak tertolak semuanya, tidak diterima. Tapi kalau ada dunia masih diterima ketika itu masih dominan ya, masih dominan niat ibadahnya, namun berkurang ya, tidak sempurna ibadahnya. Itu untuk hari ini. Jadi insya Allah ini semoga bermanfaat ya. Jadi masalah niat ini kita meminta petunjuk kepada Allah ya. Semoga kita diberikan taufiknya bisa menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Allahumma ja'alna min ibadika mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang selalu ikhlas dalam peribadatan kepada Engkau Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mengharapkan itu sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang totalitas dalam beribadah dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu untuk pembukaan hari ini. Ya, hari ini satu hadis sudah selesai ya, insya Allah. Hadis berikutnya adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadis kedua. Jadi kita mengenal iman, Islam, dan ihsan. Pokoknya kita belajar Islam dengan ringkas itu melalui kitab yang kecil ini. Namanya apa tadi? Kitab atau kutayyib ini namanya? Kutayyib ya, namanya kutayyib. Bukan kitab. Kalau kitab itu yang ini besar. Kalau yang kecil ini yang di tangan namanya kutayyib. Kutayyib itu kitab kecil. Sama dengan Umar. Kalau Umar kecil itu Umair, Utsman, Utsaimin. Seperti itu ya. Hada wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.